Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Melena Ridwan, program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 4, program profesi guru PPG Prajabatan, gelombang 1 tahun 2024. Kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perjalanan pendidikan Indonesia. Berbicara mengenai pendidikan di Indonesia, tentunya sangat beragam sekali, dimulai bagaimana kita mengetahui perjalanan dari zaman dahulu sebelum merdeka, hingga sampai sekarang kita sudah merasakan kemerdekaan itu di tangan kita masing-masing. Membahas mengenai pendidikan Indonesia pasti tidak akan luput dari Merdeka Belajar, tujuan pendidikan Indonesia, profil pelajar Pancasila, pendidik dan peserta didik. Merdeka Belajar adalah program kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dirancang oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Kabinet Indonesia Maju, Nadiem Anwar Makarim. Tujuan pendidikan Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan kesehatan jasmani dan rohani, dan mempunyai kepribadian yang mantap dan mandiri, serta mempunyai karakter yang sangat baik. Kemudian, profil pelajar Pancasila merupakan sejumlah karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Ada 6 elemen dalam profil pelajar Pancasila, yaitu berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong bersama, kritis dan kreatif, kemudian adanya pendidik dan siswa sebagai penunjang dari adanya pendidikan itu sendiri. Dalam filosofi pendidikan Indonesia yang kita ketahui banyak sekali tokoh-tokoh yang sangat terkenal, di antaranya yang pertama ada Raden Ajeng Kartini. Beliau merupakan seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia yang dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan Nusantara. Ia adalah seorang aktivis Indonesia yang sangat terkemuka yang mengaplikasikan hak-hak perempuan dan pendidikan perempuan. Pada saat kemudian ada juga Ki Hajar Dewantara yang memusatkan pada perjuangan melalui pendidikan dengan mendirikan perguruan taman siswa pada tahun 1922. Perguruan ini merupakan wadah untuk menanamkan rasa kebangsaan kepada anak didik. Kemudian adanya organisasi Budi Utomo. Tujuan dari organisasi Budi Utomo adalah mencapai kemajuan serta meningkatkan derajat bangsa Indonesia itu sendiri. Sebelum kemerdekaan, pendidikan pada Indonesia pada tahun 1854 Masehi, sekolah hanya untuk para calon pegawai saja. Kemudian sekolah hanya untuk kaum laki-laki. Kemudian pada tahun 1922 muncullah dan terbentuklah sekolah taman siswa sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Setelah kemerdekaan, muncullah kebijakan adanya kurikulum yang sering berganti sesuai kebutuhan zaman. Kemudian seluruh siswa mempunyai hak yang sama dan guru fokus menyelesaikan materi. Lalu, bagaimana solusi kurikulum yang berpihak kepada siswa? Yang pertama, solusinya adalah kurikulum yang harus memerdekakan siswa. Kemudian yang kedua, kurikulum tersebut dibentuk agar siswa bisa berkembang sesuai minat dan bakatnya. Dan adanya peran guru sebagai fasilitator. Kemudian bagaimana cara kita untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia? Yang pertama adalah mulai dari diri sendiri. Menghayati tujuan pendidikan Indonesia, Merdeka Belajar, menyadari bahwa Merdeka Belajar adalah hak siswa, kemudian toleransi, menghargai adanya perbedaan, kemudian melakukan perubahan yang baik, percaya diri, dan menghargai setiap prosesnya. Sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara bahwa menjadi guru yang terbaik haruslah ingar sasung tulado, ingma dia mangun karso, dan tut wuri handayani. Di mana makna ketiga semboyan tersebut adalah yang maknanya di depan menjadi seorang teladan, di tengah harus menjaga kestabilan, dan di belakang harus bisa memberikan dukungan dan motivasi. Sekian dan terima kasih, itulah penjelasan menurut saya dari
sisi jalanan pendidikan Indonesia. Sekian, terima kasih, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.